Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri Zidni dapat kembali hadir menemani Anda dalam talk show dengan tema menggali bisnis industri kreatif di bidang visual effects. Ingat film Avengers atau Harry Potter? Atau yang versi lokalnya itu adalah Kian Santang? Nah, kali ini kita akan menggali bagaimana proses pembuatan film tersebut. Nah, Bang Gunawan, ceritain dong sedikit apa sih visual effects itu? Visual effect ya? Mungkin definisi sederhananya, visual effect itu adalah sesuatu efek visual, efek gambar yang ditambahkan pada adegan ataupun pada hasil yang kita shoot gitu. Artinya pada saat kita shoot di lapangan itu nggak ada, tapi pada saat hasil produk akhirnya pas kita nonton ada. Misalnya kayak kalau Raden Kian Santang ya, mungkin waktu syutingnya nggak ada elang-elangnya itu terbang gitu kan. Pada saat diedit setelah selesai sudah ada. Atau mungkin yang lebih terbaru itu film Gundala kali ya. Gundala. Yang lebih terbaru yang pakai visual effect mungkin film Indonesia yang lumayan sukses gitu. Yang seperti petirnya kebetulan ini ya contohnya ya. Iya, waktu syutingnya nggak ada petirnya ya. Iya. Tapi jadi itu ya yang disebut dengan visual effects itu. Penambahan efek. Nah, penambahan visual. Nah, misalnya seperti ini juga tuh nggak ada pelurunya, nggak ada kan pada saat syuting, tapi ditambahkan biar yang lebih sesuai dengan cerita yang ingin ditampilkan gitu kan. Karena untuk kamera ngikutin peluru susah kan, jadi dibuatlah dengan cara visual effect gitu. Jadi biar lebih menarik aja untuk menonton juga. Ternyata itu ya rahasia di balik dunia perfilman ya, untuk bikin sesuatu yang menarik perhatian masyarakat itu memang butuh effort ya. Kalau boleh tahu nih Abang, sebetulnya kuliah di mana sih? Kuliahnya dulu ya, S1-nya di Teknik Kimia Manusia. Berbanding terbalik ya dengan job yang sekarang ya? Iya. Berbanding terbalik dengan profesi sekarang. Kebetulan pada saat saya selesai kuliah, hampir selesai kuliah itu sedikit meragukan ya, bisa nggak ya saya hidup di dunia teknik kimia, yaitu yang bekerjanya nanti akan di pabrik dan stay di satu tempat ya. Saya merasa kayaknya ide-ide kreatif saya nanti nggak tersalurkan gitu ya. Jadi mencoba ya begitulah menemukan apa sebenarnya passion yang saya mau sampai akhirnya di filmmaking dan visual effect ini. Awal mulanya mengasah bakat di bidang visual effects nih kenapa gitu? Sebenarnya kalau dari kecil saya suka nonton film yang nggak biasa, istilahnya kalau sinetron misalnya drama gitu kan, yang kita lihat itu ada di kehidupan sehari-hari, tapi pada saat film kayak dulu misalnya ada Terminator gitu kan, ini nggak ada dalam kehidupan nyata gitu. Saya sangat tertarik gitu kan dengan hal-hal seperti itu. Fiksi ya? Fiksi, dan ada efek-efek khusus tuh, jadi penasaran. Nah sampai akhirnya setelah selesai kuliah mencoba memberanikan diri untuk mencari tahu lebih banyak gitu kan, dan awalnya lebih ke filmmaking secara umum, karena sebenarnya waktu itu untuk bisa terjun dunia filmmaking kan harus punya uang yang banyak ya. Pada saat itu belum, era digital itu masih baru-baru sekali, jadi kalau dulu tuh syutingnya pakai roll film yang mahalnya luar biasa kan, jadi orang-orang kaya aja yang bisa. Nah sejak saat itu saya pikir saya bisa nih kalau misalnya ada alat yang sederhana saja, tapi bisa ngerekam video dan ilmu yang cukup gitulah, ilmu yang memadai kan. Akhirnya ya saya coba cari tahu, dan kebetulan waktu itu ada beasiswa dari Aminef, itu namanya CCIP, Community College Initiative Program. Itu beasiswanya untuk 10 bulan. Saya coba gitu dan kebetulan lolos, alhamdulillah. Tapi bukan visual effect juga ya bidangnya, waktu itu multimedia. Jadi secara umum media ya, termasuk juga media audio ataupun media lainnya. Bahkan saya pernah ngambil jurusan menggambar juga waktu itu. Jadi banyak media ya. Tapi yang saya betul-betul sukai itulah media digital filmmaking gitu. Jadi belajar beberapa kelas basicnya di sana. Tapi selebihnya karena memang beasiswa jadi waktunya terbatas ya, mencoba dari sumber-sumber lain ya, terutama YouTube gitu. Iya, karena memang YouTube kan salah satu sektor penghasilan terbesar juga ya sekarang ya, apalagi kalau kontennya bagus ya. Kalau untuk sekarang ini apa nih kegiatannya nih? Kalau sekarang ya, sekarang ya produksi video secara umum
kalau ada menyediakan jasa produksi video ya. Menyediakan jasa Jasa ya. produksi video kalau ada klien minta dibuatkan video ataupun seperti wedding juga dan juga iklan-iklan ataupun video-video kreatif lainnya. Dan mungkin presentasi seperti terakhir sempat bekerja sama dengan TIK Indonesia bikin tutorial untuk mahasiswa baru Osimpus. Jadi tutorialnya biar menarik pakai visual effect. Istilahnya gini, pada saat mereka ngetik jadi muncul gitu. Apa ketikannya itu muncul. Jadi kita nggak perlu ngezoom lagi ke sini tapi muncul di sini. Jadi kan menarik gitu ya. Dan pada saat misalnya kameranya bergerak ada tulisannya melayang dan ikut bergerak sesuai dengan tempatnya. Jadi seperti itulah. Jadi lebih menarik. Dan selain itu kalau ada waktu luang bikin video-video seru seperti yang ini nih. Ini tentunya bukan permintaan ya, yang barusan ya. Iya. Yang barusan itu yang Gundala remake Parodinya itu, parodi Gundala itu. Ya untuk seru-seruan aja di Instagram. Cuma iseng-iseng ya? Iya, maksudnya biar orang juga lihat, oh ternyata bisa buat begitu ya. Iseng aja kayak gini hasilnya ya sahabat masa kini ya. Gimana kalau serius? Memang persis mirip loh. Mirip ya? Mirip. Aktornya mirip nggak? Aktornya ya itu kita Mirip tanyakan ya? sendiri sama sahabat masa kini ya. Nah, Bang, sahabat masa kini pasti juga kepo nih. Di Aceh ini gimana sih respon masyarakat terhadap visual effects ini? Sebenarnya kalau respon sangat antusias, sangat sangat senang malah. Seperti saya buat video lucu-lucuan yang parodi tadi itu. Walaupun lucu-lucuan capek juga bikinnya. Itu sangat teman-teman DM semua kan antusias, bikin Bang, bikin yang panjang, bikin yang ini, bikin yang atau ke Jakarta aja sana biar banyak dapat job yang seperti itu misalnya kan. Benar. Antusias sekali sebenarnya. Cuman mungkin permintaannya masih kurang nih dari klien, minta yang ada unsur-unsur visual effect. Masih kurang. Jadi antusiasme tinggi tapi permintaannya masih kurang. Mudah-mudahan ke depan bakalan lebih itu lagi ya, lebih keren-keren lagi. Nah benar juga tuh tadi kayak kata-kata si siapa netizen tadi nih bilang kalau ngapain sih kesini, kenapa nggak di Jakarta aja, kan lapangan pekerjaannya lebih banyak. Apalagi tentang visual effects ini, iya kan? Benar. Kenapa milih untuk stay di Aceh gitu? Kenapa milih Aceh? Oke. Mungkin jawabannya karena saya nggak berani merantau. Oh enggak juga ya. Enggak ya, karena sudah pernah merantau tuh beasiswa dulu. Iya. Tapi gini, sebenarnya ini cukup personal juga ya. Waktu saya ikut beasiswa itu kan dari Aceh ada 5 orang yang terpilih. Yang satu gagal berangkat karena dia pilih beasiswa lain, 4 yang berangkat. Jadi saya berpikir saya dapat beasiswa ini hasil seleksi dari banyak orang. Jadi saya mewakili ilmu. Jadi ilmu yang saya dapat ini mewakili harapan orang-orang lain gitu. Jadi dari beasiswa ini juga diharapkan kita bisa kembali ke daerah dan berkontribusi di daerahnya masing-masing. Jadi saya pengennya ayolah di Banda Aceh ada yang bikin visual effect atau minimal yang bikin visual effect bisa ngumpul terus bisa bikin sesuatu yang besar gitu, jadi wah kayak gitu. Jadi nggak cuma Jakarta aja yang dikenal dengan karya-karya video yang wahnya, kita juga bisa di Aceh gitu. Harapannya ya. Berarti Abang ada keinginan untuk mengasah potensi remaja-remaja Aceh juga ya di bidang videografi ini ya? Pastinya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, untuk bikin, kan ini video singkat ya? Iya. Durasinya berapa menit sih? 1 menit. 1 menit. Nah untuk 1 menit video ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngedit kayak gini nih? Tergantung, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Ngedit aja. Itu cuma 1 menit ya? 1 menit menghabiskan waktu 3 hari untuk peluru doang? Iya. Wow. Karena mungkin saya belajarnya otodidak, jadi ya sedikit banyak trial and error gitu kan. Ada yang errornya banyak, kadang-kadang banyak errornya, jadi bisa 3 hari, kadang banyak berhasilnya jadi 1 hari selesai kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk propertinya sendiri, untuk mengedit video tersebut, apakah menggunakan barang yang sulit didapatkan atau gimana? Kalau mungkin spek komputer juga harus khusus ya. Gitu. Artinya bukan yang sangat tinggi tapi yang memadai. Selainnya kalau sebenarnya kalau misalnya teman-teman gamer itu speknya sudah cukup untuk ngedit visual effect, karena gamer itu kan butuh kinerja visual yang tinggi. Jadi rata-rata tuh bisa dengan spek yang khusus. Tapi kalau misalnya untuk ngetik-ngetik yang biasanya untuk kampus saja itu susah kayak gitu. Nanti berat waktu kerjanya tuh waktu
gambarnya tuh patah-patah, jadinya susah kerjanya. Oh gitu. Kayak gitu. Nah kalau di Aceh sendiri nih, apakah cuman abang aja yang menggeluti bidang visual effects ini atau ada orang lain lagi? Saya yakin sekali banyak sekali. Sebenarnya dari tim-tim ini pasti ada juga nih. Iya. Saya yakin dari tim di sini ada, dan ada lain juga teman-teman yang saya tahu, saya lihat karyanya ada gitu, keren gitu, ada unsur visual efeknya. Cuman mungkin belum berkomunitas kali ya. Oh gitu. Pengennya di Aceh ada komunitas yang concernnya khusus di visual effect, jadi kayak memang spesialis, jadi bisa bikin sebuah jangan komunitas saja lah, tapi kayak seperti bisnis, jadi perusahaan yang menyediakan jasa visual effect kayak gitu. Karena kalau di Jakarta atau di luar negeri itu banyak yang seperti itu. Tapi ide yang bagus juga ya. Ide yang bagus ya. Ide sangat bagus itu. Mungkin ada nih yang mau join. Mungkin sahabat masa kini ya kan, ada yang berminat untuk join bikin suatu komunitas yang memang menggeluti bidang visual effects ini ya, bisa hubungi langsung Bang Gunawan. Jadi bisa mengasah potensi yang baru juga ya kan, karena di Aceh ini orang-orang banyak yang nggak tahu ya mengenai tentang visual effects ini ya. Iya. Jadi otomatis kalau misalnya banyak yang bikin karya-karya dengan sentuhan visual effect kan lebih wah nih. Klien-klien kan lebih tahu, oh bisa seperti itu, dan mereka akan juga berlomba-lomba untuk bikin sesuatu yang lebih menarik gitu, nggak seperti yang mungkin sehari-hari aja, jadi lebih keren lagi. Karena di Aceh ini sendiri kan kita banyak sejarah ya, jadi mana tahu kita bisa buat film tentang sejarah Aceh pakai visual effects kan lebih keren lagi kan. Dan lebih kerennya lagi itu karya anak Aceh sendiri. Nah, ya kan Bang? Iya, itu. Seperti itu. Jadi ayo dong sahabat masa kini yang memang punya bakat di bidang videografi, di bidang industri kreatif ini, dan lebih spesifik ke visual effects, langsung hubungi Bang Gunawan, kalian bentuk satu komunitas dan bangkitkan nama Aceh ya untuk dikenal untuk orang luar lagi gitu ya. Nah kalau misalkan kedepannya nih, apa sih yang ingin abang capai? Yang saya ceritain tadi, saya pengen sedikit demi sedikit, memang agak perlahan sih, perlahan tapi pasti pengen punya perusahaan tadi itu ya. Oh gitu, komunitas itu ya. Walaupun nggak ke komunitas tapi lebih ke yang lebih komersil. Maksudnya memang komersil untuk menyediakan jasa visual effect. Kita lihat pasarnya bagaimana ke depan, tapi mudah-mudahan seiring berkembangnya pasar kita juga sudah siap kalau ada permintaan. Jadi mungkin kalau ada mau buat film superhero-nya Aceh, biar kami yang buat visual effect-nya kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ada kepikiran di dalam diri abang tuh untuk ngasih kayak edukasi ke anak-anak muda di zaman sekarang yang memang tertarik di bidang itu untuk mengajarkan mereka tentang visual effects ini, pernah nggak sih kepikiran gitu? Iya, pengen sekali sebenarnya untuk memancing antusiasme kawan-kawan untuk mulai bermain dengan gambar ya, memanipulasi gambar, visual effect. Mungkin wadahnya kalau sekarang sih lebih ke secara personal, nanti banyak yang nanyain ini Bang, kalau bikin ini gimana, kalau menghapus ini gimana. Misalnya contohnya kalau misalnya di sini ada mic, kita kebetulan pakai click on ya. Kalau ada mic yang di atas boom itu kadang-kadang kan bocor. Daripada take ulang, mending dihapus saja, dan itu termasuk visual effect. Nah, hal-hal seperti itu banyak teman-teman bertanya secara personal. Tapi kalau ada komunitas tadi akan lebih seru lagi ya. Mungkin kita bisa bikin tema apa, setiap pertemuannya bisa bikin tema yang beda-beda pembahasannya untuk memperkuat dan mengasah ketertarikan terhadap visual effect tadi. Nah maaf nih, sedikit mengulas pertanyaan yang sebelumnya. Kan tadi abang bilang sempat belajar 10 bulan di Amerika, ya kan? Achievement yang abang dapat dari situ apa sih? Apa ya? Kan nggak mungkin kan, nggak dapat apa-apa kan sama 10 bulan di Amerika, pas pulang do nothing gitu kan? Yang pasti sangat membuka wawasan, maksudnya dengan kemungkinan-kemungkinan. Di sana budayanya juga budaya yang sangat open dengan ide-ide baru kan. Iya, mereka sangat open minded ya. Untuk cultural juga mereka sangat open ya. Open minded. Jadi itu membuat saya jadi lebih yakin lagi gitu bahwa ini mungkin saja nih yang pengen saya buat ini mungkin aja. Cuman waktunya kita belum tahu, tapi ya kita asah sedikit demi sedikit sampai nanti tiba waktunya kita sudah ready gitu untuk ngambil kesempatan itu. Salah satunya itu, dan yang lain yang saya di luar visual effect, pengalaman, karena kami masuk kelas juga ya, kayak ngampus juga, jadi bukan kursus di kayak
kursus di luar kampus, tapi tetap mata kuliahnya kami ambil di kampus. Jadi yang saya rasain kalau di sana ya, negara maju ya, pendidikan yang maju itu dosen ataupun sistem pendidikan itu sangat mendukung mahasiswa gitu untuk mencapai nilai terbaiknya. Kadang-kadang kalaupun kita betul-betul nggak bisa datang pada saat hari-hari penting, tugas akhir misalnya, atau kalau di sini midterm misalnya seperti itu, atau final, malah ada cara untuk menggantikan itu. Selama kita punya alasan yang valid ya, alasan kita bukan kita buat, dosen itu akan kasih kita kesempatan untuk tetap dapat A kayak gitu. Wow. Dan nggak arogan kali ya. Iya. Maksudnya tetap seperti teman, tapi tetap ada rasa segan. Tetap ada batasan. Tetap ya? ada batasan. Karena memang seperti itu. Kita nggak bisa memforce suatu anak untuk menggeluti bidang yang memang mereka nggak intuit gitu ya. Jadi susah gitu. Kalau misalkan kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka, kan jadinya kita kayak nggak ada rasa, nggak ada rasa untuk nggak sepenuh hati gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi selama abang menggeluti dunia visual effects ini, pernah nggak sih abang ikut lomba gitu? Kayak misalnya satu karya yang abang bikin misalnya kayak gini nih, abang ikutin lomba gitu terus menang gitu, pernah nggak? Pernah lomba level lokal sih ya, level di Banda Aceh, lomba-lomba lomba video Instagram, jadi nggak usah saya sebut ya, tapi video Instagram. Jadi sama teman-teman kita bikin video, tapi biar kita beda namanya visual efeknya kayak gitu. Jadi di video itu pas orang lihat flow ceritanya, kok dari sini udah nyampe ke sini gitu maksudnya. Oh ternyata ya itulah dia fungsi visual effect itu ya. Dan habis itu saat dia menyampaikan sesuatu, karena lombanya juga semi iklan ya, jadi nggak selalu yang nggak yang realistis sekali. Jadi ada momen dia waktu dia mengatakan produknya nggak ada nih, tapi dia buat begini terus muncul produknya di sini, dan kebetulan waktu itu juara 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bahas tentang Instagram, berarti Bang Gunawan ini cukup aktif ya di Instagram ya. Boleh tahu nggak siapa nama Instagramnya? Oke, Instagramnya Gunadi SBR. Oh, Gunadi _SBR. Iya. Kalau untuk program dari visual effects sendiri ada ini nggak? Ada Instagramnya nggak? Kalau yang bisnisnya ya, iya, kalau untuk yang bisnis. Gunsmopic Studio. Gunsmopic Studio. Nah, itu lebih ke bisnis dan mungkin karya-karya yang udah pernah dibuat. Tapi seperti apa sih contohnya? Seperti, di sini nggak ada ya. ini sebenarnya nih kerjasama dengan Satlantas Aceh Utara waktu itu buat film untuk lomba juga. Masuk 10 besar di lomba Police Movie Festival di tahun 2019 apa 2020 ya? 2019. Ya, tadi apa? Saya lupa ya. Di Instagram. Oh, Instagram ya. Di Instagram ya video-video. Maksudnya post hariannya itu seperti apa gitu? Apakah hanya job-job yang sudah diambil aja gitu atau gimana? Kalau di Instagramnya yang pribadi lebih ke seru-seruan sama teman-teman. Gitu. Agak jarang sih, tapi mudah-mudahan ke depan lebih update lagi, lebih sering. Karena banyak yang nanyain kok jarang upload gitu. Kalau yang di Gunsmopic Studio tadi itu khusus memang hal-hal yang pernah itu lebih ke request ya, jasa yang pernah di request sama orang lain gitu. Untuk showcase apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita tawarkan gini. Kalau misalnya klien pengen yang beda, kira-kira bisa lihat video itu sebagai referensi gitu. Terakhir nih Bang, kan di Instagram tuh kan lagi booming nih efek-efek, ya kan, efek-efek, filter-filter, dan sebagai macam jenisnya. Ada kepikiran nggak sih untuk bikin sesuatu yang baru dengan efek-efek itu? Yang bawaan Instagram ya? Iya, karena kan bisa kita bikin efek-efek yang memang punya kita sendiri nih. Misalnya kayak games ada juga efek Instagram yang memang orang bikin gitu kan. Ada nggak sih abang kepikiran untuk bikin kayak gitu juga? Mungkin saya kurang explore, terutama kalau saya kadang-kadang memang agak kurang update sama filter-filter ataupun fitur-fitur baru. Jadi belum tahu sih, belum saya pelajari lagi. Mungkin bisa jadi, karena saya lihat beberapa postingan di Instagram itu dia menggunakan filter itu dengan cara yang sangat kreatif. Jadi kayak
menarik aja akhirnya. Dan lebih bagusnya lagi kenapa? Karena melalui filter itu nama kita tercantum. Oh, Filter iya. by, misalnya filter by Gunawan. Jadi orang tahu, oh filter ini tuh dibikin oleh Bang Gunawan, gitu. Jadi orang kan lebih kepo lagi, siapa sih Bang Gunawan ini, gitu. Dibuka lagi Instagramnya ya kan, jadi lebih meluas lagi gitu. Nanti saya coba rasa cek ya. ingin tahu masyarakatnya gitu. Nanti saya cek ya, mungkin Iya. tahu bisa nih ya. Mungkin sebagian sahabat masa kini juga mendukung tuh, ayo Bang Gunawan bikin filter gitu kan yang lucu-lucu, misalnya kayak ada ekor-ekor apa gitu ya kan, ada bunga-bunga, bintang-bintang, petir gitu kan. Tiba-tiba bisa kecil petir. Iya, karena memang Instagram itu salah satu sosial media yang sangat digunakan, yang memang hari-harinya tuh tinggi ya, dan sangat pengguna efektif sosial media untuk sangat marketing tinggi. juga. Iya, benar. Jadi rata-rata kayak UMKM juga gunakannya Instagram sosial medianya untuk mempromosikan produknya gitu. Gak kerasa ya perbincangan singkat kita sore hari ini harus berakhir di sini. Kita udah sampai nih di penghujung acara Bang Gunawan. Iya kan, nggak berasa perasaan kayak assalamualaikum, saya Putri Zidni, apa itu visual effects, tiba-tiba udah berakhir. Nah sahabat masa kini jangan kemana-mana, nantikan talk show selanjutnya bersama saya Putri Zidni. Pamir undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.